Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Keluarga dan Kekerabatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari yang telah kami diskusikan, yaitu tentang pernikahan beda agama. Sebelumnya di sini perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Ratu Balkis sebagai moderator, eh, Kaila, ada Irna, Murleza, Salsabila Tania, Lia Oktora Andari, dan Dita Febrina. Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh siapa ya? Nggak tahu, Mama. Kaila, Untuk selanjutnya akan eh, oleh Kaila. Pada Kaila, dipersilakan. baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pernikahan beda agama terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman mungkin sadari saat ini bahwasanya pernikahan beda agama ini sudah marak terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi yang akan dibahas, eh, saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan beda agama terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya, pernikahan beda agama ini merupakan suatu pernikahan yang dilangsungkan saat laki-laki dan perempuan memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, kemudian pernikahan beda agama juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang perempuan, seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara, yang kemudian menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya yaitu hukum pernikahan beda agama. Nah, untuk hukum pernikahan beda agama yang ada di Indonesia ini tercantum dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1. Nah, dalam undang-undang ini menyatakan bahwasanya pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Nah, dengan demikian, penentuan boleh atau tidaknya sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan yang sangat penting dalam undang-undang ini. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tersebut yang berbicara mengenai perkawinan, dalam undang-undang ini secara tidak langsung menyatakan bahwasanya di Indonesia itu tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama di Indonesia belum bisa disahkan atau diresmikan. Nah, akan tetapi hukum hukum tersebut akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwasanya pernikahan beda agama itu dilarang di Indonesia, sehingga masih terdapat pro dan kontra dalam pengaplikasiannya. Nah, lalu selanjutnya cara-cara yang biasanya ditempuh oleh pasangan beda agama. Nah, diantaranya melakukan perkawinan 2 kali dengan ketentuan agamanya masing-masing pihak. Nah, yang kedua yaitu adanya salah satu pihak yang berpura-pura pindah agama. Hal ini dilakukan agar KUA dapat mengesahkan pernikahan yang telah didaftarkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu melaksanakan pernikahan di luar negeri. Nah, melaksanakan pernikahan di luar negeri menjadi salah satu solusi bagi mereka yang memiliki ekonomi yang cukup bisa dikatakan menengah ke atas. Biasanya melaksanakan pernikahan di luar negeri itu biasanya dilakukan oleh para artis-artis yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu tentang tantangan praktis dalam pernikahan beda agama. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan beda agama memiliki banyak sekali tantangan, dan di mana tantangan praktis dalam pernikahan agama
yaitu ada 6 diantaranya. Yang pertama yaitu ada perbedaan dalam perayaan hari raya. Yang keempat, keluarga dan masyarakat. Yang kelima, makanan dan pola makan. Dan yang keenam itu adalah upacara pernikahan. Dalam terangkan praktis ini, banyak sekali pria maupun wanita yang melakukan pernikahan beda agama memiliki tantangan-tantangan. Yang pertama itu ada tantangan perayaan hari raya yang dimana mungkin ada perbedaan dalam perayaan hari raya di antara dua agama, seperti contohnya seperti hari Natal. Nah, pasangan perlu mencari cara untuk merayakan kedua perayaan secara adil dan menghormati keyakinan masing-masing dari setiap individu. Kemudian yang kedua yaitu ada ritual keagamaan yang dimana ada kemungkinan adanya perbedaan dalam ritual keagamaan seperti ibadah mingguan atau ritual keagamaan lainnya. Nah, oleh karena itu pasangan perlu menemukan cara untuk menghormati dan ikut serta mendukung praktik keagamaan satu sama lain meskipun memiliki riwayat agama yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendidikan anak di mana keputusan mengenai pendidikan anak menjadi suatu tantangan dalam pernikahan beda agama ini, termasuk agama yang akan diajarkan kepada anak menjadi titik perdebatan. Oleh karena itu, pasangan perlu diskusi secara terbuka dan mencari kesempatan yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan spiritual anak-anak mereka nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada keluarga dan masyarakat. Nah, tantangan ini juga mungkin datang dari suatu keluarga atau masyarakat yang memiliki harapan ataupun ekspektasi terkait agama dalam pernikahan. Oleh karena itu, pasangan harus bisa menetapkan batasan dan tetap teguh pada keputusan mereka. Kemudian ada makanan dan pola makan. Di dalam pernikahan beda agama ini memiliki perbedaan kebiasaan makan dan pola makannya, yang dimana biasanya makanan tersebut berkaitan dengan agama yang bisa menjadi tantangan dalam pasangan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir ada upacara pernikahan. Nah, dalam upacara pernikahan ini, perencanaan upacara ini menjadi suatu tantangan yang besar di mana jika ada kebutuhan untuk mengakomodasi tradisi maupun ritual dari kedua agama, maka pentingnya diingat tantangan dapat diatasi dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis dalam suatu pernikahan. Mungkin itu tantangan praktis dalam pernikahan beda agama. Baiklah, saya akan melanjutkan hal yang telah disampaikan teman saya, yaitu tantangan dan dilema yang dihadapi pernikahan beda agama dari segi emosional. Nah, yang pertama itu ada tekanan sosial dan keluarga. Yang pertama ialah stigma dan diskriminasi. Nah, pasangan bisa saja mengalami diskriminasi karena tidak adanya dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial terdekat mereka. Karena biasanya pernikahan beda agama dianggap pernikahan yang tidak biasa. Kemudian untuk poin nomor 2 yaitu tekanan keluarga. Nah, tekanan keluarga ini memungkinkan keluarga dari kedua belah pihak mencoba untuk memisahkan mereka atau mempengaruhi pasangan agar mengakhiri pernikahan. Tapi tidak bisa dibenarkan juga tindakan ini, namun juga bisa terjadi di beberapa pernikahan beda agama yang dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan di antara pasangan. Kemudian yang nomor 3 ialah kesulitan mendapatkan dukungan. Nah, pasangan mungkin merasa sulit menghadapi situasi ini karena biasanya lingkungan sosial mereka tidak memahami situasi mereka yang dapat membuat mereka merasa terisolasi dan sendirian. Kemudian ada tantangan emosional pribadi. Yang pertama itu keraguan diri dan kecemasan. Mungkin saja di antara pihak laki-laki atau perempuan yang memilih pernikahan beda agama mengalami keraguan diri atas pilihan yang mereka jalankan karena mereka cemas tentang masa depan pernikahan mereka. Kemudian yaitu nomor 2, perasaan bersalah dan kekecewaan. Nah, ini terjadi karena pasangan mungkin merasa bersalah karena mengecewakan keluarga mereka atau melanggar tradisi agama. Kemudian poin nomor 3 yaitu kesulitan menjaga identitas diri. Nah, pasangan mungkin merasa tertekan untuk berkompromi atau bahkan meninggalkan keyakinan mereka sendiri untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Baiklah, mungkin slide
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik agama dari adanya pernikahan beda agama. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka eh, antara pasangan dan keluarga sangatlah penting. Kedua pihak harus saling memahami dan menghormati kepercayaan serta tradisi agama mereka masing-masing yang berbeda tersebut. Komunikasi interpersonal pasangan suami istri beda agama sehingga tetap harmonis, yaitu keterbukaan, menerapkan komunikasi yang terbaik, yaitu menyelesaikan dengan baik, berbicara jujur, tidak menyembunyikan sesuatu agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan menerima apa yang dikatakan pasangan. Lalu yang kedua, empati. Perbedaan pendapat yang terjadi dihadapi dengan perilaku memahami dengan saling mengingatkan untuk mencari jalan terbaik agar kembali baik dan harmonis. Sikap mendukung yang diterapkan itu selalu saling mendukung apa yang dikerjakan oleh pasangan, terutama beribadah di agamanya tanpa saling melarang ataupun memunculkan sikap amarah karena hal tersebut. Lalu yang ketiga, kesetaraan. Pasangan beda agama tentunya menjaga perasaan pasangan, saling menerima pendapat dan saling menjaga keselarasan. Lalu yang keempat, rasa hormat. Pasangan harus menghormati dan menerima kepercayaan agama yang berbeda. Mereka harus saling memahami bahwa agama lain tidak lebih baik atau buruk daripada agama mereka sendiri. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh kasus yang terjadi di Semarang, yaitu pernikahan beda agama antara wanita yang beragama Islam dengan pria yang beragama Katolik. Jadi kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus nikah beda agama yang terjadi di Semarang, di mana mempelai wanita beragama Islam sedangkan mempelai pria beragama Katolik. Pernikahan tersebut dilangsungkan di dua tempat ibadah, yaitu Gereja St. Ignatius Krapiak. Setelah pemberkatan dilakukan, akad nikah bagi pengantin perempuan yang beragama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Untuk sudut pandang Islam mengenai pernikahan beda agama sendiri, itu pernikahan beda agama dalam Islam tentunya kita sudah tahu bahwa sesuatu hal yang dilarang atau haram hukumnya, atau tidak sah gitu. Sedangkan di dalam Katolik, pernikahan beda agama atau disparitas kultur itu diizinkan dengan catatan kedua mempelai mengikuti tata cara dari gereja Katolik dan anak-anak yang dilahirkan wajib mengikuti ajaran Katolik. Nah, untuk permasalahan yang muncul itu tentunya ada hal yang menjadi awal dari permasalahan dilangsungkannya pernikahan tersebut adalah sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam agama, terkhususnya agama Islam. Hal ini dikhawatirkan pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidaklah sah, sehingga menjadi hubungan yang zina. Karena di dalam Islam sendiri, pernikahan beda agama itu memang tidak diizinkan sama sekali. Dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat sendiri bahwa pernikahan beda agama, apalagi orang Islam itu memang tidak diperbolehkan atau tidak sah, itu sama saja dengan menjalin sebuah hubungan yang zina. Selain itu, hal tersebut juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap orang yang melakukan pernikahan beda agama. Next. Nah, masalah lain yang muncul saat terjadinya pernikahan beda agama sendiri yaitu saat pasangan tersebut memiliki keturunan. Nah, jika melihat dari sebuah video TikTok pada akunnya Devita Ingrid dan Makbolang sendiri, yang dimana pada akun tersebut ada sedikit penjelasan dan pernyataan bahwa anak-anak yang mempunyai orang tua menikah beda agama itu sendiri, mereka bisa menganut kedua agama tersebut apabila belum mempunyai keyakinan untuk mengikuti agama dari pihak orang tua perempuan maupun laki-laki ataupun legal. Nah, sehingga mereka menentukan pilihan agamanya itu pas nantinya udah memiliki keyakinan gitu. Nah, dan itu kebanyakan
pada saat usia mereka sudah legal atau 17 tahun ke atas gitu. Nah, jika adanya Lebaran Idul Fitri, maka sang anak juga ikut merayakan. Begitu juga sebaliknya pada saat ada Imlek, mereka juga mengikuti Imlek. Nah, dari video TikTok Makbolang itu sendiri, dia ada membuat video TikTok bahwa eh, kalau orang tuanya merayakan hari raya dia ikut dan juga orang tuanya merayakan Imlek dia juga ikut. Jadi mengikuti kedua agama tersebut. Nah, yang maka dari hal tersebut tentunya membuat komentar muncullah sebuah komentar yang pro dan kontranya dari para netizen Indonesia yang apa lebih menganutnya ke agama Islam. Nah, di situ ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tentunya tidak sah, sama seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat sendiri bahwa pernikahan tersebut tidaklah sah atau sama saja dengan perbuatan zina gitu. Nah, dan ada juga netizen yang mensupport bahwa jangan dengarkan orang lain, ikutin saja kata hati kata hati diri kamu sendiri itu mau berpihaknya kemana gitu. Nah, yang padahal seperti kita ketahui sendiri di Indonesia ini masyarakatnya itu tentunya lebih menganut banyaknya menganut ke agama Islam yang memang juga telah dijelaskan oleh beberapa ulama menikah beda agama itu eh, tidak sah gitu dan hukumnya haram dan tentunya juga tidak direstui baik itu sejarah agama maupun negara. Eh, dan dari beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan yang dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga masing-masing, baik itu secara agama maupun keluarga, yang mana anak-anak tumbuh dalam keluarga dengan pernikahan beda agama itu sendiri, yang dapat menimbulkan rasa keraguan atas agama yang akan dianut oleh orang tua mereka. Nah, selain itu pernikahan beda agama ini juga dapat menimbulkan dampak psikolog yang terhadap keluarga. Orang tua yang berbeda agama memiliki perspektif yang berbeda tentang pendidikan agama anaknya. Nah, yang tentunya kalau menikah beda agama itu eh, pasti ajaran kedua orang tuanya itu berbeda-beda. Ada yang mengajarkan tentang agama Islam, ada juga yang mengajarkan tentang agama yang satunya. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut Islam sendiri, tentunya pengaruh dari perbedaan agama ini dapatlah berdampak pada warisan antara suami dan istri yang anaknya karena perbedaan agama dan nasabnya. Nah, serta pengaruh dari kedua belah pihak keluarga tentunya ada yang setuju dan maupun tidak setuju dari kedua belah pihak maupun sang anaknya. Nah, tentunya eh, adanya pernikahan beda agama ini sangatlah apa ya, sangat menyulitkan juga bagi keluarganya maupun anak-anak yang nantinya yang mereka lahirkan sehingga menjadi cukup dewasa gitu. Mungkin mereka juga akan bingung menentukan agama yang mana. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat Kak saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nggak beda perasaan ya beda agama. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 yaitu mengenai pernikahan beda agama. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.